guru limpik dari Jawa Tengah sejumlah 113 peserta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian panitia LO yang tergabung dalam kontingen Guru Limpik Jawa Tengah tahun 2020. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Di pagi siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan penetapan kontingen PGRI Provinsi Jawa Tengah serta pembekalan kepada para peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan Guru Limpik tahun 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua bahwa sesuai dengan surat dari PGRI dalam rangka kegiatan Guru Limpik tahun 2020 nomor 370 /UM/PB tahun 2020 bahwa kegiatan Guru Limpik tahun 2020 ini adalah harus diikuti oleh Provinsi PGRI se-Indonesia. Oleh karena itu, setelah koordinasi dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah berkait dengan kegiatan Guru Limpik yang diselenggarakan oleh PGRI, ini dalam rangka yang pertama adalah memeriahkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Hari Ulang Tahun Guru ke-75 serta HGN tahun 2020. Yang kedua adalah dalam rangka untuk memupuk bakat minat serta partisipasi guru dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PGRI baik itu pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, setelah koordinasi dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah, perlu kami laporkan kepada Pak Ketua bahwa pelaksanaan kegiatan Guru Limpik ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 24 November tahun 2020. Adapun dari sekian cabang yang ada, 22 cabang semuanya untuk kabupaten kota se-Jawa Tengah dapat mengikuti 22 cabang tersebut. Kemudian peserta dari Jawa Tengah dalam yang tergabung dalam kontingen Guru Limpik tahun 2020 ini adalah semuanya sejumlah 113 personal. Peserta akan mengikuti jadwal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara virtual yang berasal dari PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang mengikutinya. Oleh karena itu, pada kesempatan Monggo dilanjut, Pak Sekum. Putus saya kira, Pak. Baik, demikianlah Bapak Ibu laporan Bapak Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. Berikutnya kita akan menginjak acara yang ketiga, yaitu penetapan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020 oleh Bapak Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Haji Muhdi SHMU kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PGRI Provinsi, pengurus kabupaten kota, ketua tim, dan para peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara pertemuan peserta atau kontingen Guru Limpik
PGRI Jawa Tengah untuk dilakukan penetapan atau pengukuhan sekaligus nanti pembekalan. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik dan para peserta selanjutnya bisa mengikuti guru limpik dengan hasil yang memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kami sekali lagi mengajak untuk senantiasa bersyukur di tengah-tengah pandemi, kita selaku pendidik terus bisa melaksanakan tugas mengajar, mendidik anak-anak kita, terlebih bagi Bapak Ibu peserta guru limpik ini, saya yakini adalah guru-guru terbaik bergerak dimanapun Bapak Ibu bertugas, sehingga kami sebut Bapak Ibu adalah guru-guru terbaik di Jawa Tengah, guru-guru terbaik PGRI Jawa Tengah yang nanti akan mewakili Jawa Tengah. Dan kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu di samping mengajar bisa mengikuti kompetisi ini. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan serta dalam lomba ini mencapai hasil terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Hari Guru Nasional 2020 dan ulang tahun PGRI ke-75 ini, PGRI menyelenggarakan berbagai kegiatan sekalipun di tengah pandemi. Saya ingin mengawali kepada Bapak Ibu bahwa Hari Guru Nasional diambil dari hari lahirnya PGRI, yaitu 25 November, PGRI lahir tahun 45, yang selanjutnya melalui putusan Presiden ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada para guru, penghargaan kepada PGRI atas jasa-jasanya. Untuk itu kita akan memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI dengan berbagai acara, salah satunya Guru Limpik. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, PGRI terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme para guru. PGRI terus berupaya menempatkan apa yang kita sebut profesionalisme guru PGRI sebagai organisasi profesional itu di yang terdepan. Jadi sebagai organisasi profesi, kita ingin menunjukkan kepada semua pihak, PGRI memiliki aktivitas-aktivitas yang orientasinya pada pengembangan keprofesian, pada upaya mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan. Inilah yang saya kira harus dipahami oleh kita semuanya. Di samping PGRI sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan terus melakukan upaya-upaya mencapai hal tersebut. Sebagaimana kita lihat sebagai organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan, kita juga terus berupaya agar para guru-guru kita memperoleh penghormatan, memperoleh penghargaan, memperoleh perlakuan, memperoleh kesejahteraan secara baik dan wajar. Termasuk di tengah-tengah pandemi ini, kita juga memperjuangkan agar para guru mendapat perhatian yang wajar, yang cukup, dan alhamdulillah paling tidak sekarang kita juga sudah mendapat subsidi pulsa, lalu Bapak Ibu yang belum sertifikasi mendapat tunjangan tambahan, dan kita memperjuangkan juga setelah pemerintah memutuskan guru-guru honorer yang ber-BPJS bisa mendapat tunjangan, kami PGRI Jawa Tengah secara langsung pada Pak Menteri memohon yang pertama bahwa guru-guru honorer yang tidak ber-BPJS juga mendapat tunjangan kesejahteraan di masa pandemi ini. Alhamdulillah saat ini sudah diumumkan bahwa semua guru honorer dan ketenagakerjaan akan mendapatkan itu. Yang kedua, kami laporkan kepada Pak Menteri pada Agustus kemarin di sebuah forum bahwa Indonesia saat ini di masa pandemi, terutama pendidikan, itu menjadi
kelompok atau pihak atau klaster yang sangat terdampak, di mana para guru-guru ini sangat berat sekali melaksanakan tugas pendidikan mengajar di masa pandemi ini, apalagi di daerah pedesaan yang semua serba terbatas, sehingga Bapak Ibu guru bahkan ada yang rela harus mengunjungi. Walaupun kami mengingatkan di hadapan Pak Menteri, waktu itu banyak peserta juga dari guru, agar guru kunjung itu jangan sampai mengumpulkan terlalu banyak di sebuah rumah. Karena kalau mengumpulkan banyak anak di rumah, lebih baik di sekolah menurut hemat saya, karena sekolah lebih terjamin itu. Dan kami mengusulkan juga untuk zona sebenarnya bisa dikhususkan untuk pendidikan itu, zonanya jangan berbasis kabupaten, tetapi kalau perlu berbasis desa, terutama di TK, SD, karena mereka memang komunitasnya ada di sana. Tapi lebih dari itu, setelah PGRI memperjuangkan untuk segera dipenuhinya kebutuhan guru dengan mengangkat guru ASN atau P3K, terutama di sekolah-sekolah negeri, lalu pemerintah sudah memenuhi dengan mengangkat, tetapi jumlahnya sangat terbatas, jauh sekali dari kebutuhan. Karena kita laporkan bahwa kurang lebih 900 sampai 1 juta kekurangan guru di sekolah negeri. Maka kami sampaikan bahwa mereka saat ini telah menjadi ujung tombak, menjadi penyelamat pendidikan bangsa Indonesia di masa pandemi. Untuk itu kami mohon untuk pemerintah memberikan perhatian kepada guru-guru honorer, pertama untuk segera memenuhi kebutuhan guru dan memprioritaskan guru honorer. Alhamdulillah dalam 1-2 hari terakhir ini kita sudah mengikuti perkembangan sebagaimana janji pada malam itu dalam sebuah seminar, Pak Menteri mengatakan kami akan memperhatikan guru-guru honorer untuk mendapat tunjangan, dan yang kedua kami akan menyelesaikan seluruh guru-guru honorer di masa saya atau di periodenya. Dan kami sudah membaca dalam berbagai media, Pak Menteri dimulai tahun 2021 akan mengangkat 1 juta guru dan memprioritaskan guru honorer. Saya kira ini untuk melengkapi bahwa inilah PGRI yang kita pahami sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan dan ketenagakerjaan. Dan hari ini kita berbicara sebagai organisasi profesi. PGRI menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Guru Limpik. Lalu yang sudah kita lakukan seleksi kemarin adalah lomba menulis naskah praktik baik PJJ. Dan kita juga melakukan seleksi untuk anugerah guru dan tenaga kependidikan berdedikasi. 5, masing-masing 5 sudah terpilih di Jawa Tengah, sudah kita kompetisikan, dan bersama Ibu akan kita kirim mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional untuk mengikuti kompetisi ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu sebagai peserta, saya ingin sampaikan pertama, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu, atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kompetisi ini. Dan saya berbangga betul dengan para guru yang seperti Bapak Ibu ini, punya semangat, punya motivasi untuk terus mengembangkan diri. Karena hakikatnya memang guru adalah pembelajar. Pada saat kita terus belajar, kita juga perlu mengukur sampai di mana capaian kita. Dan kompetisi ini nampaknya menjadi penting untuk para guru-guru pembelajar seperti Bapak Ibu, guru-guru penggerak, untuk mengetahui level setelah di tingkat Jawa Tengah, Bapak Ibu termasuk yang unggul, nanti akan kita buktikan di tingkat nasional. Untuk itu, selamat mengikuti lomba Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Mudah-mudahan Jawa Tengah selalu akan menempatkan diri untuk gurunya dalam berbagai kompetisi, terutama di PGRI, menjadi yang terbaik di Indonesia. Sukses untuk Bapak Ibu atas nama PGRI Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu. Dan kami mengundang terus Bapak Ibu untuk bersama-sama kami, baik aktif dalam berbagai kegiatan,
maupun masuk dalam jajaran pengurus dimanapun Bapak Ibu berada. Apakah di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Mari kita bangun organisasi ini dari kita untuk kita semuanya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon izin, sekalipun Zoom, saya kira nggak ada salahnya sebelum saya tetapkan Bapak Ibu menyerukan atau ya memekikkan ya mungkin ya betul ya, memekikkan salam perjuangan PGRI. Kita mulai dengan hidup guru. Kita bersama-sama menyampaikan hidup PGRI, hidup solidaritas. Yes, nanti kita bersama-sama demikian. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Bapak Ibu, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, teriring doa, semoga Bapak Ibu dalam mengikuti Guru Limpik ini dapat lancar, sukses, dan berhasil meraih prestasi tertinggi, maka kontingen Guru Limpik PGRI Provinsi Jawa Tengah kami tetapkan, kami kukuhkan untuk mengikuti kompetisi Guru Limpik tingkat nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Muhdi, SHM Hum, yang luar biasa menyemangati kita. Marilah Bapak Ibu untuk menggenapkan upaya kita tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa semoga ikhtiar kita, upaya kita berbuah baik, tidak hanya sukses sebagai peserta, tapi juga sukses sebagai sukses prestasi dan juga sukses sebagai partisipan. Doa akan saya bawakan dalam agama Islam, yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini, perkenankanlah kami, kontingen Jawa Tengah, memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu, ya Allah, atas limpahan rahmat, karunia, petunjuk, dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul mengikuti acara pengukuhan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk berpartisipasi dalam Guru Limpik tahun 2020 ini. Bimbinglah kami untuk mampu mengikuti dan memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, tak pilih kasih. Berikanlah kepada kami kekuatan lahir, kekuatan batin, ya Allah. Tingkatkanlah pula iman dan takwa kami, serta berilah kesehatan, ketentraman, dan keselamatan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kepada Engkau kami berserah diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna tinabah, wa arinal batila batila, warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu acara pengukuhan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020. Berikutnya kita akan mengikuti acara pembekalan. Bapak Ibu sekalian, pembekalan ini sebetulnya adalah pengulangan di video sesi awal tadi sebagai praacara. Saya akan menampilkan informasi awal bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan persiapan terutama kontingen Jawa Tengah
di Guru Limpik ini ada di situs yang sudah kami sediakan. Ini akan segera saya share situsnya. Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya dari sini. Nah, semoga ini nampak. Jadi di link yang juga sudah dibagikan, baik itu di pengurus maupun terutama WA Group peserta Lomba Guru Limpik tahun 2020. Di website atau laman ini Bapak Ibu bisa melihat yang dicetak tebal. Yang pertama adalah technical meeting, ini adalah penjelasan. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan tertaut pada tayangan video. Kemudian yang kedua tercetak tebal juga tempat penyelenggaraan lomba tingkat nasional, ini maksudnya adalah laman yang dituju. Ini juga sudah bisa dilihat. Kemudian jadwal juga disertakan pada laman ini. Juknis Juklak, Bapak Ibu juga bisa mengunduh dari sini. Daftar peserta kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020 juga ada di sini. Kemudian bahan dan materi peserta kontingen Jawa Tengah ini juga merupakan upaya dari pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah untuk membekali Bapak Ibu di dalam Lomba Guru Limpik tahun ini. Jadi manfaatkan tautan yang sudah di-share di grup peserta kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020. Kemudian pada kesempatan ini juga saya akan men-share potongan technical meeting yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Beberapa hal mungkin tidak tepat karena ini direkam di tanggal 13. Kemudian di situ seperti kita ketahui pelaksanaan Guru Limpik ini mengalami penundaan. Nah, ini jelasnya akan saya tayangkan ulang. Saya share ulang, semoga nampak. Pak Soleh mohon masukannya, bisa nampakkah ini? Pak Soleh? Bisa. Ya. Suaranya Bapak? Jam 13. Ya, terdengar jelas. Sore. Ya. Nah, setiap hari itu ada berapa cabang ayo Bapak? Jadi Bapak Ibu, kita akan mengikuti rangkaian Lomba Guru Limpik itu selama 7 hari. Awalnya akan diselenggarakan tanggal 15. Namun karena permohonan Bapak Ibu di Seantero, Nusantara ini minta untuk penundaan saking banyaknya peminat, antusiasme dari guru, sehingga akhirnya ditunda. Dilaksanakanlah pada tanggal 18. Jadi hari ini sudah dimulai. Otomatis yang di tayangan ini tertanggal 15, pada kenyataannya ini sudah dilaksanakan hari ini, yaitu tanggal 18. Yang di tayangan ini tertulis tanggal 16 itu berarti agenda untuk besok pagi, yaitu tanggal 19 November. Yang di tayangan ini hari ketiga, tanggal 17, berarti pada kenyataannya nanti adalah dilaksanakan di tanggal 20. Pak Ibu, ada berapa cabang ini? Mari kita lihat. 4. Mau mulai jam. Di setiap hari itu ada dua kategori. Jadi di setiap hari, terutama hari pertama hari ini, itu akan dilombakan 2 kategori. Yang pertama adalah olah ilmu. Olah ilmu. Di mana kalau pada tayangan ini nampak ada 2, yaitu cabang A dan cabang B. Kemudian kategori yang kedua yaitu cabang O. Saya ulangi, ada 2 kategori yang dilombakan, yaitu kategori olah ilmu dan kategori olah karya. Kategori olah ilmu ini terdiri atau dipisah menjadi 2, yaitu cabang A dan cabang B. Rekan-rekan kita adalah bagian juga dari kontingen PGRI Jawa Tengah. Hari ini mungkin tidak bisa ikut pembukaan atau pengukuhan, itu sudah berlomba hari ini. Di mana saja mereka lombanya, yaitu di cabang A dan cabang B untuk olah ilmu. Dan juga terutama teman-teman yang berlomba di cabang O ini sudah mulai berpikir bagaimana saya membuat karya, diolah karya.
Jadi di hari pertama ini ada 3 cabang yang dilombakan. 3 cabang ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu olah ilmu dan olah karya. Olah ilmu dan olah karya. Olah ilmu apa, olah karya apa? Olah ilmu sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu ada waktu 4 jam, boleh mulai kapan saja. Jadi untuk olah ilmu itu alokasi waktunya 4 jam. Cabang A untuk olah ilmu cabang A itu dimulai jam 8 sampai jam 12. Olah ilmu cabang B dimulai dari pukul 1 PM atau pukul 13 sampai pukul 15. Kita diberi kesempatan untuk bebas memilih waktunya. Kalau tadi 4 jam boleh memilih jam 8. Boleh memilih jam 9, jadi kapanpun sempatnya. Kemudian untuk olah karya ini malah cukup lama waktunya dari jam 8 sampai pukul 5 sore atau pukul 17. Ya, mau mulai jam 8, jam 9, jam 10. Pokoknya dimulai jam 8, ditutup jam 12. Di dalam Ingat Bapak Ibu, sistem akan ditutup pada pukul 12. Maksimalkan waktunya dengan baik. Kalau dijadwalkan ikut pada pukul 8 sampai pukul 12, maka itu dipilih waktu yang terbaik, yang paling pas menyesuaikan kegiatan Bapak Ibu. Sedangkan untuk jadwal yang kedua, olah ilmu di cabang yang kedua yaitu pukul 13 sampai pukul 17, juga demikian Bapak Ibu memiliki waktu 4 jam untuk mengerjakan soal. sini ada pertanyaan multiple choice. Soalnya adalah multiple choice. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan soal multiple choice. Bahannya sudah ada di tautan, di mana linknya sudah dibagikan pada WA grup peserta kontingen Jawa Tengah. Maksimalkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa belajar, berbagi pengalaman terutama dengan teman-teman yang hari ini, yaitu peserta cabang A dan cabang B, untuk berbagi pengalaman. Seperti apa bentuk soalnya, meskipun materi atau kontennya adalah berbeda. Pertanyaan acak. Mengenai apa? Mengenai apa yang ditulis di sini. Jadi cabang A itu mengenai cyber pedagogi dan UNESCO Framework for Teachers. Di mana belajarnya ini? Belajarnya ini ada di mana-mana, tapi nanti kalau Anda masuk ke sini, maka di dalamnya ada beberapa video. Sumber soal tersebut dibuat. Nah, soalnya 25 dijawab dalam waktu 20 menit. Itulah semua yang namanya olah ilmu. Nah, semua yang namanya olah ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sangat jelas bahwa untuk olah ilmu itu bentuk soalnya atau lombanya adalah mengerjakan soal. Bapak Ibu masuk ke dalam websitenya, kemudian gunakan username, pakai passwordnya dengan baik. Setelah terkoneksi, Bapak Ibu akan mendapatkan sumber atau materi. Materi ini dalam bentuk video ataupun mungkin materi yang lain itu adalah mengandung bagian-bagian yang nanti menjadi jawaban pada soal. Jumlah soalnya 25 Bapak Ibu, dan semuanya pilihan ganda. Bapak Ibu punya waktu 4 jam, jadi nonton video, mungkin direnungkan, nonton lagi, direnungkan, sampai selesainya video. Setelah yakin antara pukul 8 sampai pukul 12, Bapak Ibu mulai mengerjakan soal tersebut. Ini menjadi pertanyaan kemarin, seperti apa sebenarnya. Nah, ternyata seperti ini ya. Jadi ketika kita sudah join di laman atau websitenya, kita akan mendapati materi dan salah satunya berbentuk video. Di waktu yang 4 jam agihannya itu kita bisa manfaatkan untuk melihat, merenungkan, mencermati, merefleksi, baru kemudian kita mengerjakan soal. Itu adalah kiat mengikuti atau mengerjakan soal untuk olah ilmu. Nah, jadi olah ilmu waktunya berapa jam masing-masing, Bapak Ibu? 20 menit.
20 menit, 25 soal. Jadi waktu mengerjakan sebetulnya hanya 20 menit, tapi Bapak Ibu punya waktu 4 jam untuk mencermati materi atau video. Kemarin menjadi apa ini kegelisahan. Jangan-jangan saya harus banyak belajar buku. Ternyata di situ sudah disediakan. Rentang waktu ngerjainnya dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Nah, karena satu provinsi bisa sampai 10 orang, silakan susun strateginya masing-masing. Ya. Nah, sementara cabang olah karya ini waktunya lebih panjang. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Karyanya bukan karya yang jelimet, Bapak Ibu. Ini adalah karya mini. Nah, karya Bapak Ibu sekalian, ini juga jawaban dari kegelisahan Bapak Ibu peserta olah karya. Wah, kalau olah ilmu sudah ada materinya, sudah ada linknya, yang olah karya seperti apa. Di bagian ini sudah sangat jelas, Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat karya. Karyanya ini mini, bukan karya yang besar. Yang dibayangkan Bapak Ibu itu membuat karya seperti PTK, membuat seperti penelitian R&D. Saya sudah pernah buat karya, Pak. Tidak begitu. Jadi di situ nanti Bapak Ibu enroll, masuk, gunakan akun dan password, kemudian akan mencermati seperti apa perintahnya. Yang saya dengar dari kontingen Jawa Tengah yang sudah mengerjakan olah karya untuk hari pertama ini, yang bahasa Indonesia, itu mereka diminta membuat pantun. Mereka kaget loh, alokasi waktunya kok dari jam 8 sampai jam 17. Terlalu banyak waktunya. Jadi saya ulangi, ini jawaban dari kegelisahan Bapak Ibu, bahwa karyanya ini karya mini, bukan karya yang memberatkan Bapak Ibu. Nuansa ataupun semangat yang diusung di dalam Guru Limpik tahun 2020, memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional adalah bersenang-senang. Guru harus senang. Dengan bergembira, berbahagia, maka imunitas guru akan meningkat. Itu temanya. Karya mini itu adalah karya yang tidak sampai setengah jam, tidak sampai 1 jam Anda bisa menyelesaikannya. Jadi waktu yang banyak ini justru waktu mencari ide, mencari apa? Wangsit, mencari apa lagi tuh? Mencari kreativitas, ngerjainnya. Iya, Wahyu. Jadi mengapa alokasi waktunya jam 8 sampai jam 17 untuk olah karya? Karena ini kesempatan atau pemberian kesempatan kepada peserta lomba olah karya untuk mencari ide. Karena memang tidak mudah mencari ide Bapak Ibu, mencari wangsit tadi bahasanya ya. Seperti apa karya yang akan saya buat, karena harus original. Kalau di dalam bahasa PKB guru disebutnya apik, A-nya adalah asli, P-nya perlu, I-nya adalah ilmiah, K-nya adalah konsisten. Apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten, tidak asal. Ngerjainnya paling 30 menit, 1 jam selesai. Jadi karya ini paling-paling dikerjakan 30 menit, tapi yang lama mencari idenya. Jadi sekedar perbandingan. Kalau tadi olah ilmu, soalnya 25, perkiraan pengerjaannya paling-paling hanya 20 menit, 25 soal pilihan ganda dikerjakan 20 menit. Maka untuk olah karya paling-paling ini dibuat 30 menit. Tapi diberi waktu dari jam 8 sampai pukul 5 sore atau pukul 17. Pokoknya dikumpulin antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, semuanya dilakukan lewat situs internet yang sudah kita sediakan. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau satu cabang masing-masing Demikianlah Bapak Ibu penjelasan teknis sekaligus pembekalan peserta, terutama Bapak Ibu, para pahlawan olah ilmu, olah karya, wakil Jawa Tengah sekaligus anggota kontingen Jawa Tengah dalam lomba tingkat nasional Guru Limpik tahun 2020 ini. Selebihnya kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk
bertanya, tapi terkait dengan pelaksanaan saja dulu ya. Nanti teman-teman yang sudah ikut lomba bisa menambahkan melalui WA grup. Kami persilahkan boleh raise hand, atau kami juga akan membuka kesempatan Bapak Ibu untuk bisa membuka mic-nya kemudian menyampaikan pertanyaannya. Kami ada beberapa teman di sini, ada Bu Dr. Listianing Sumardiani, ada Bapak Soleh Amin SPD MPD, ada lagi Pak Sabto Budaya. Kalau nanti memang merupakan kewenangan dari penyelenggara pusat, dalam hal ini adalah PBPGRI, maka itu akan saya sampaikan untuk kemudian mendapatkan jawabannya. Kami persilakan kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Boleh raise hand ya. Kalau tidak ya berarti kita akhiri acara pengukuhan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020 ini. Baik, ini Pak Setianto SPD SMP Negeri 1 Adipala. Kami persilahkan. Silahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMA Negeri 1 Adipala Kabupaten Cilacap. Kami untuk itu Pak, untuk yang besok, untuk yang olah ilmu kan waktunya jam 8 sampai jam 12 nih. Injih, Bapak. Itu yang untuk mengerjakannya itu kan hanya 20 menit nih. Injih, Bapak. Apakah begitu misalkan kami buka setengah 9, apakah itu setelah buka itu langsung mulai mengerjakan, atau misalkan kita jadi ngerjakannya nanti lagi, bisa enggak gitu Pak? Saya sendiri belum, karena memang malah tidak punya kewenangan ya. Tapi mari kita kunjungi saja ya Bapak. Saya akan men-share seperti apa sih websitenya. Meskipun saya yakin panjenengan sudah membuka, ini akan saya share. Jadi inilah tempat lombanya Bapak Ibu. Inilah tempat lombanya. Bahkan saya itu karena tidak punya akun dan tidak punya password, itu saya tidak bisa masuk Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ini adalah hari pertama. Ini sudah di-share di grup. Sudah. Manfaatkan. Ya, ini ada tulisan hari pertama, Rabu 18 November. Berarti kalau Pak Setianto hari kedua kita pindahkan di sini Pak. Ini ada ini ya, drop down-nya ini ya. Hari pertama kita ganti ke hari kedua. Seperti ini Bapak. Nah kemudian Bapak ikut C atau ikut D. Kalau tadi disebutkan yang D, saya yang D, kalau D berarti pukul berapa Pak? Pukul 1 atau pukul 8? Jangan salah Bapak. 8 ternyata apa ya? 8 Bapak. Kalau yang 8 itu yang C Bapak. Jadi begini Bapak, untuk yang besok C ini 8 sampai pukul 12. Dia akan dibuka pukul 8 sampai pukul 12. Sedangkan D akan dibuka pukul 1 siang pukul 17. Tapi yang P ini dibuka dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Makatan Bapak. Nah, Bapak tinggal klik. Setelah itu saya klik itu apa otomatis saja, Bapak. Ketika Bapak otomatis masuk, itu apa enggak? Oh, tidak. Berarti ada kata nanti mulai mengerjakan baru itu. Ya. Ketika Bapak klik, ini tadi dijanjikan di situ akan ada materi. Video. Salah satu bentuknya video. Silahkan cermati video itu, Bapak. Setelah tahu isinya, direnungkan, kemudian diinternalisasi. Oke, aku yakin mengerjakan tugas. Mengerjakan soal baru itu mulai dihitung ya Pak. Nah, setelah klik itu baru Bapak, mulai dihitung mulai. Betul sekali. Ketika Bapak klik soal, saat itu countdown. Dia akan menghitung mundur. Betul, 20, kemudian 19, 18. Begitu Pak Setia? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Semoga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setianto. Saya ke Pak Kukuh. Silakan Pak Kukuh Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi Pak. Saya mau tanya yang pertama, untuk peserta yang mengikuti cabang lebih dari satu, itu apakah username dan passwordnya satu akun? Karena saya buka di info yang sudah di-share di grup itu baru satu akun. Kemudian yang kedua,
untuk jadwal yang sudah di-share di materi, itu tertulis di bagian hari ke berapa saya lupa, itu tertulis sains dan IPA, Pak. Padahal Sains dan IPA. kalau ya sains dan IPA. Padahal di surat edarannya itu seharusnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, mohon pencerahan itu yang betul yang mana? Itu saja Pak, ya. pertanyaannya dua. Terima kasih. Bapak. Baik, kalau begitu kita langsung cekidot di TKP Pak ya. Kita langsung ke TKP saja, langsung ke tempat penyelenggaraan lomba. Yang hari keberapa Pak yang IPA itu? IPA itu yang hari, kalau tidak salah hari Senin Pak. Tanggal Senin 23 ya. Baik, kita cek ini Senin Bapak. Ya, semoga. Ya, ini di hari Senin itu ada 3 cabang K. Yang cabang T berarti, cabang T. Cabang T ini Pak ya. Jawaban saya untuk pertanyaan ini, mana yang dipakai? Jawabannya yang dipakai yang di ini Pak, di website ini Pak. Pakai yang ini Pak. Jangan pakai yang lain. Gunakan pedomannya ini Pak. Saya bukan ulangi. Matematika dan IPA Pak ya? Tapi jangan pakai ini ya? saja Pak. Pakai yang ini Pak ya. Saya ulangi untuk jadwal, Bapak Ibu klik saja di bagian ini, setelah masuk di tempat lomba, kemudian gunakan drop down ini sebaik-baiknya untuk mengetahui apa saja cabang yang dilombakan pada hari pertama, apa saja cabang lomba di hari kedua, dan seterusnya. Makaten, Bapak. Kemudian terkait dengan akun, ini nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Bu Lis dan PB Bapak. Apakah cukup 1 akun atau 2 akun. Begitu Bapak, terima kasih. Matur nuwun Pak atas Sami-sami Bapak, selamat berlomba. Baik, ini ada Bu Eni KN Bluro. Silahkan Ibu. Bu Eni KN Bluro. Bu Eni. Iya Pak. Silahkan. Baik. Tadi kalau saya simak dari video yang di awal tadi Bapak kan dalam masing-masing cabang dari tiap provinsi bisa mengirimkan 10 peserta ya Bapak? Betul. Betul. Nah, apakah tidak sebaiknya kita koordinasikan lagi dari Jawa Tengah ini data-data peserta yang mengikuti cabang, mungkin ada yang merasa yakin dengan ikut beberapa cabang untuk didata lagi. Jadi kita pastikan per cabang itu tidak lebih dari 10. Atau kalau mungkin demi kebaikan kita satu provinsi ya Bapak, dimaksimalkan, jadi tiap cabang kita pastikan ada 10 peserta, biar nanti kemungkinan perolehan medalinya bisa lebih banyak gitu Pak. Terima kasih. Ini usulan luar biasa, akan saya komunikasikan dengan PB Ibu. Setelah Zoom ini saya langsung kontak ke nasional, pengurus di Jakarta untuk dikabulkan usul kita ini. Sepakat dengan Ibu, semua kuota maksimal kita pakai gitu ya Bu ya, Bu Eni. Pak Sabtono menyambung dari Bu Eni. Silakan Pak Soleh. Kalau perlu ada komunikasi, entah itu di kepengurusan atau di grup peserta Guru Limpik ini, cabang-cabang apa yang masih perlu tambahan, sehingga kita bisa merekomendasikan yang kita anggap, teman-teman yang kita anggap berkualifikasi di bidang-bidang itu untuk didorong, diminta untuk menjadi salah satu peserta yang akan mewakili Jawa Tengah. Kalau masih memungkinkan, Pak Sabtono. Cabang-cabang yang masih memungkinkan. Bapak. Terima kasih. Boleh nyambung Pak? Monggo Bu Eni. Kalau dari pengarahan yang dari pusat kan peserta sudah tidak bisa ditambah lagi. Ya. Jadi menurut saya peserta kita yang dari Jawa Tengah ini yang sudah berkumpul di dalam WA Group ini kita maksimalkan. Mungkin 1 orang bisa mengikuti beberapa cabang yang yakin gitu Pak. Jadi maksimal 1 cabang itu ada 10 yang mengikuti. Atau kalau tidak sampai 10 ya paling tidak mendekati lah supaya kita bisa maksimal mengikuti Guru Limpik ini Pak. Jadi kita koordinasi se-Jawa Tengah sendiri.
Mungkin urut-urutannya kita komunikasikan dengan nasional dulu ya Bu. Begitu diizinkan baru kita menawarkan ke teman-teman untuk menggenapi dengan menggunakan kuota maksimal yang diperbolehkan. Kalau yang 9 ya berarti ditambah 1 orang. Yang baru 1 orang berarti ditambah 9 orang. Makaten nggih Bu Eni, Pak Soleh? Nggih, Bapak. Masih ada Bu Eni? Saya hari ini ingin ikut yang olah ilmu, berarti saya diizinkan atau tidak, Pak? Karena saya kemarin daftarnya kan di cabang V, sekolah dasar. Oke. Tapi saya tertarik dengan cabang lomba hari ini yang olah karya, Bapak. Apakah Olah saya karya. bisa ikut atau tidak? Seperti itu loh, Pak. Oh, pertanyaan begini saya. saja Ibu, kalau begitu strateginya. Ibu langsung saja enroll ya. Bisa enggak pakai akun itu? Sementara nanti saya akan, Ibu japri saya akan komunikasi untuk minta akun baru khusus yang olah karya ya Bu. Ngaten nggih Bu ini? Berarti akunnya berbeda, Pak, untuk ikut. Kalau nanti Ibu dengan akun yang tadi, yang sama itu enggak bisa, berarti Ibu butuh akun yang kedua. Nanti japri ke saya. Iya. Nanti Makaten? saya coba ya, Pak ya. Inji. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ini juga berlaku untuk teman-teman lain kalau misalnya ingin mengikuti karena kuota kita memang belum maksimal di tiap cabang. Dari kuota maksimal adalah 10, ada beberapa cabang yang kuotanya tidak terpenuhi. Ini Bu Eni menunjukkan pada kita betapa ini sebuah cara agar perolehan medali Jawa Tengah nanti bisa maksimal. Salah satunya adalah mengikuti seluruh cabang dan setiap cabang ini diikuti dengan jumlah sebanyak-banyaknya, yaitu kalau kuotanya 10 ya bisa Maksimalkan. Betul. termasuk usul Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh mengingatkan saya. Apakah masih ada usulan dan saran strategi berkompetisi di guru limpik? Silakan Pak Yaro. Silakan. Dari SMP Negeri 1 Bang Sri, dari Pak Mustain. Silakan Pak Mustain. Silakan Bapak. Langsung saja Bapak. Halo. Ya halo, silakan Bapak langsung. Pak Yaro langsung monggo. Suara saya Pak. Ya langsung Pak, silakan. Halo Pak. Halo Pak Sabtono. Iya saya mendengar Bapak. Sudah masuk. Suara Bapak sudah masuk ini. Silahkan Bapak, enggak apa-apa. Bapak langsung ngendikan saja. Bapak. Pak. Sinyalnya sepertinya agak gangguan ini Pak. Oh, Pak Jaro. Halo. Bisa masuk ya Pak ya? Bisa Pak. Langsung sampai ke chat Pak ya. Silakan Terima kasih, Pak. Semoga suara saya terdengar. Suara Bapak terdengar. Ini kemarin itu kan saya tercatat mengikuti 3 cabang lomba. Ya. Kemudian saya mengajukan salah satunya, saya mundur bersama Bu Siska. Yang ini Pak, yang deep learning and online evaluation. Tetapi ternyata setelah tadi pagi di grup sudah dirilis password dan username, nama saya masih tercatat 3. Dan sepertinya saya akan mencoba 3 banyak Pak. Nah yang saya tanyakan, di dalam file itu kan hanya terdapat identitas nama, kemudian password dan username, tetapi tidak ada kolom jenis lombanya. Nah, apakah urutannya itu sesuai dengan urutan jenis lomba itu? Karena sepertinya setiap cabang lomba kan menggunakan password dan username yang berbeda. Itu Pak yang saya tanyakan. Ya, saya jawab Pak ya. Jadi boleh silahkan mengikuti, tadi sudah disebutkan di video technical meeting, boleh mengikuti lebih dari 1. Kemudian yang kedua, password dan akun yang digunakan ini tentu saja berbeda antara satu cabang dengan cabang lain. Makaten Pak Mustain. Ya, silakan saja Pak Mustain ya, boleh karena memang diperbolehkan.
Nanti Suaranya putus-putus ya Pak. oh begitu. Tadi Saya lancar kok. Pak Soleh. Ini saya share ya Pak. Sebentar, ini akan saya tayangkan. Ini Pak, boleh Pak? Boleh. Boleh. Baik Pak Mustain, terima kasih. Apakah masih ada usulan? Usulan lain apakah masih ada ini? Bapak Ibu guru peserta lomba guru limpik kontingen Jawa Tengah, apakah masih ada pertanyaan dan usulan terutama untuk menentukan strategi Jawa Tengah di dalam partisipasi kita pada guru limpik tahun ini? Silakan kalau masih ada. Pak, ini sudah Pak Soleh mau nambahkan Pak? Ya, strateginya main keroyokan itu nomor 1. Begitu ya. Main keroyokan itu nomor 1. Dan peluangnya karena ini pertama ya. Pertama kita tidak bisa meraba-raba. Kalau kita identikan dengan UGN kok ada miripnya, tapi kok istilah-istilahnya juga berbeda. Jadi ini karena ini pertama, jadi saya yakin provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Kesiapan kemarin kita menunggu informasi guru limpik itu seperti apa. Ternyata informasinya datangnya juga di akhir-akhir sehingga sampai diundur. Dan kendala yang dihadapi oleh Jawa Tengah tentu dihadapi oleh provinsi lain. Beruntung kita punya komunikasi yang baik sehingga bisa segera berbenah. Dan harapan kita cabang-cabang lomba yang masih belum berlangsung, jika masih bisa dioptimalkan dengan cara Bu Eni tadi, dimaksimalkan yang ada ikut beberapa cabang, atau boleh ditambah peserta baru untuk mengisi cabang-cabang sesuai dengan kompetensi peserta baru itu. Terima kasih Pak Sabtono. Matur nuwun Pak Soleh, diingatkan banyak hal ini. Bapak Ibu mungkin masih ada tambahan. Pak Agung, mungkin ada tambahan Pak, supaya strategi Jawa Tengah ini manjur gitu Pak. Pak Agung. Pak Agung siapa? Pak Agung Nugroho, Pak Agung Purwoko. Pak Agung Purwoko. Pak Agung Purwoko ada. Ada Pak, APKS. APKS nih, ya. Pak Agung. Baik, sambil menunggu yang lainnya ini Bu Eni angkat tangan lagi ini. Silahkan Bu Eni kalau ada tambahan. Bu Eni. Pak, saya sudah mencoba untuk masuk ke olah karya yang hari ini Bapak. Dan ternyata jawabannya you cannot enroll this course. Oh iya. Nggak bisa Pak. Ibu japri saya ya, nanti saya beri akun baru. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni mohon nanti japri ya Bu, saya akan berikan, upayakan akun baru supaya Ibu bisa masuk. Terima kasih. Berarti begini Pak, bisa disimpulkan berarti kalau ingin ikut 2 cabang, akunnya juga harus 2 berarti ya Pak? Betul, betul sekali. Akunnya 1 cabang, 1 akun, gitu Ibu. Mungkin kecuali yang sudah terdaftar seperti Pak Yarah tadi ya, yang ikut. Kita akan coba dengan kasusnya Bu Eni, Pak Soleh. Bu Eni nanti coba japri saya Bu ya. Kita akan coba ya, ini strategi Jawa Tengah ceritanya Pak. Oke. Kalau nanti bisa ya, kita tindak lanjuti. Ini ada lagi Pak Niko. Pak Niko. Pak, siap. Silakan Pak Niko. Ini mungkin ini masukan sih untuk teman-teman semua sih. Bapak. Matur nuwun. Jadi itu teman-teman mungkin bisa semua buka di link yang kemarin di-share sama Pak Sabton di grup. Itu di link pertama itu ternyata setelah saya cek itu memang semua video, maaf.
maaf ada kendaraan. Ternyata semua video yang dibuat oleh profesor tadi yang sudah memberikan kita informasi itu semua detail ada. Itu pastikan hari ini teman-teman semua sudah melihat semua Pak, dari A sampai Z gitu Pak. Oh, mekaten nggih. Iya Pak, karena Nggih, nggih. sepertinya kok materinya dari situ semua Pak. Mekaten. Nggih. Baik. Nggih, matur nuwun Bapak. Bapak Ibu, ini masukan bagus sekali ini yang sudah mengikuti lomba hari ini, bahwa ternyata materinya itu sudah ada di video-video yang ditautan di grup. Silakan Bapak Ibu maksimalkan. Matur nuwun Pak, diingatkan. Apakah masih ada lagi ini Pak Ahmad Rofi'i? Pak Ahmad Rofi'i, monggo. Terima kasih. Terdengar ya Pak ya? Iya, sangat terdengar Bapak. Saya punya usul kalau yang sudah lomba itu Bapak memberikan testimoni apa yang sudah dilakukan hari ini, sehingga yang belum lomba nanti bisa maksimal. Terus yang kedua, kalau misal akunnya Mustain dipakai sama Bu siapa tadi? Bu Eni untuk masuk, bisa atau tidak? Ya. Nanti begini Pak, lebih baik kita menggunakan 2 akun saja Bapak japri saya ya. Terutama untuk cabang yang akan diikuti lebih dari 1 itu. Saya bisa bantu mengupayakan akun baru Bapak. Jadi kalau 1 untuk berdua malah riskan dan jangan-jangan malah merugikan kita. Saya ulangi, beberapa akun itu terpaksa tidak kita gunakan karena kemarin pendaftar itu hanya mendaftar pada cabang yang paling diminati. Tapi kenyataannya setelah hari pertama tadi ternyata materinya semua ada di video dan videonya itu semuanya sudah di-share. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin mengikuti lebih dari 2, ini saya pertegas, silahkan apa ini nanti ya, mungkin juga akan berkembang caranya, tapi ini yang saya pilih pertama, yaitu silahkan japri kepada saya atau kepada Bulis Tianingrum, ada juga di grup, nanti Bapak Ibu akan diberikan akun tambahan. Ngaten nggih? Pak Soleh masih ada tambahan? Kalau tidak, saya kira cukup Pak Sabtono. Cukup ya? Nggih. Nanti selebihnya lewat WA. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Jadi agenda hari ini sebetulnya hanya pengukuhan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020. Tahun 2020. Nah, ternyata banyak sekali nih yang kita dapati dari pelaksanaan pagi hari ini, terutama yang sudah lomba di cabang A. Tentu saja pengalaman Bapak Ibu ini sangat berharga untuk teman-teman yang lain. Untuk itu saran dari teman-teman tadi yaitu mampu untuk istilahnya apa ini? Berbagi pengalaman ya, membagikan pengalaman seperti apa bentuk soalnya, kemudian kalau bentuk soalnya seperti itu kiatnya kita harus bagaimana. Nanti silakan di-share di grup. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di dalam mewakili Jawa Tengah atau sebagai kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik tahun 2020. Mohon maaf untuk segala kekurangan di dalam melayani, berkoordinasi, karena memang ini lomba baru pertama kali dan apa yang kita miliki terutama juknis juklaknya juga masih sangat terbatas. Hal ini juga serupa dengan provinsi lain. Pun demikian kita tetap harus optimis. Tadi teman-teman beri masukan. Saya akan berusaha untuk menyempatkan diri berkomunikasi dengan Jakarta, terutama dengan usul-usulan tadi. Akhirnya dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ini terutama terkait dengan pengukuhan kontingen Jawa Tengah di Guru Limpik 2020 saya akhiri. Sampai bertemu dan selamat berlomba. Meski saya akhiri Zoom-nya, kita masih bisa berkomunikasi lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa. Dan sekali lagi, selamat berlomba, terutama kepada
para pahlawan olah ilmu dan olah karya PGRI Jawa Tengah di Guru Limpiks 2020. Jangan lupa lombanya 7 hari. Tanggal 18 ini hari pertama dan akan berakhir tanggal 24 itu hari ke-7. Terima kasih Pak Soleh. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru yang lain, Pak Agung, Bu Arum, Bu Eni, dan kawan-kawan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi selamat berlomba.